Sako. Yang saya hormati para dewan juri, kami dari RES 2A yang akan menyampaikan pendapat kami tentang kontrak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Amil Alfas sebagai pembicara pertama. Terima kasih saya ucapkan karena sudah diberi kesempatan untuk memberikan sedikit opini. Beliau mahasiswa itu memberikan pendapat dan pandangannya. Kami sebagai mahasiswa mencoba untuk terlibat aktif dalam isu-isu terkini termasuk pembangunan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya kebijakan presiden ini akan berpengaruh pada kami nanti di masa depan. Sehingga kami pikir dari sekarang kami mulai mencoba aktif dalam isu-isu terkini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemindahan ibu kota ini bukan wacana dan ini sudah diwacanakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Setidaknya menurut kami ada beberapa alasan terkait pemindahan ibu kota. Alasan yang pertama terkait banjir, macet, polusi, dan perataan tanah. Alasan ini sebenarnya menurunkan kapasitas Pak Jokowi dalam memerintah. Karena bukankah salah satu program besarnya Pak Jokowi saat itu yang mencalonkan gubernur dan dilanjut mencalonkan presiden bisa melanjut Jakarta terkaitnya macet, polusi, dan lain-lain. Jadi ketika sekarang beliau menjadikan alasan pindahnya ibu kota ini karena macet, banjir, dan lain-lain, maka seolah beliau sedang memverifikasi kegagalannya dalam memenuhi janji kampanye beliau saat pilgub pilpres atau saat beliau menjadi seorang gubernur dan presiden. Itu alasannya yang pertama. Dan alasannya yang kedua terkait pemerataan pembangunan. Kita bisa aja punya pendapat yang berbeda tentang itu. Tapi kalau alasannya adalah memindahkan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan, maka kami berpikir tentu saja solusi yang seharusnya ditawarkan adalah meningkatkan pengawasan pemerataan bangunan. Itu ke daerah-daerah, bukan memindahkan ibu kota ke daerah tersebut. Karena apakah ada jaminan jika ibu kota kita dipindah ke Kalimantan pemerataannya menjadi membaik? Apakah justru tidak akan menimbulkan konflik baru, contohnya seperti kecemburuan sosial? Dan apabila pemerataan pembangunan menjadi alasan utama tentang pemindahan ibu kota, kami pikir akan lebih bermanfaat untuk warga Aceh atau warga Papua yang merasakan pemindahan tersebut. Dan kurang lebih jelasnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Baik, langsung saja saya sebagai pembicara kedua terkait tentang pemindahan ibu kota Kalimantan. Itu awalnya 80% masyarakat sudah tidak setuju tentang pemindahan itu. Karena dari awal itu konsepnya kacau, maka diteruskan akan menjadi kacau lagi. Terkait dengan biaya, itu akan melibatkan biaya yang sangat besar. Karena itu hutan dan juga menjadi IKN, itu akan mencapai puluhan miliar. Dan itu bisa menambah hutang di negara Indonesia. Jika 50 juta, misalkan 50 juta penduduk Indonesia itu langsung dipindahkan ke Kalimantan, maka akan muncul rasa ketidakadilan dan kecemburuan dari daerah-daerah kecil lainnya. Pemindahan ibu kota Kalimantan itu bisa menimbulkan sumber daya alam yang sudah terkelola dengan baik di Jakarta bisa menjadi kosong, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab. Sampai sekarang kita tidak tahu kenapa memilih kota Kalimantan untuk dijadikan ibu kota, kenapa tidak kota-kota yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Presiden, mengatakan Kalimantan itu kita mesti punya ibu kota di tengah-tengah persis Indonesia, dan ini merupakan alasan geografi. Dan pertanyaannya yaitu, apa pentingnya misi geografi di zaman sekarang? Dari satu tempat yang strategis dipindah ke tempat yang terpencil, dan itu merupakan sesuatu yang alasan yang tidak logis.
Dan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu akan beresiko merusak lingkungan hidup, flora dan fauna. Kan awalnya itu hutan, jadi itu jika dibangun oleh bangunan maka itu akan menyebabkan hilangnya flora dan fauna di hutan tersebut. Alasan lainnya yaitu alasan ekonomi. Pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi COVID-19 merupakan langkah yang terburu serta berisiko. Dan itu kan pemindahannya dilakukan mulai 2022 dan itu targetnya sampai 2024. Itu merupakan faktor ekonomi maupun politik yang tidak stabil. Mengingat Presiden Jokowi juga akan lengser dari jabatannya pada tahun 2024. Jadi kalau ibu kota dipindahkan karena Jakarta akan tenggelam dan dipindahkan ke Kalimantan, itu merupakan alasan yang sangat tidak logis. Berarti pemerintah itu lari dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab tidak bisa menyelesaikan ketenggelaman yang ada di Jakarta dan dipindahkan ke Kalimantan, dan dikhawatirkan akan Kalimantan itu terjadi seperti itu lagi yang sudah terjadi di Jakarta. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Di sini akan menyampaikan sedikit tentang isu pemindahan ibu kota di Kalimantan dan menyampaikan sedikit tentang kesimpulan dari teman-teman sebelumnya. Pemindahan ibu kota di Kalimantan itu awalnya sangat kacau. Untuk memindahkan, pemerintah itu tidak memikirkan tentang kehidupannya masyarakat yang sederhana, dan pemerintah itu mempunyai biaya yang sangat besar untuk negara yang dibutuhkan, dan presiden itu mempunyai hak untuk keputusan yang tidak sepihak dengan pemerintah atau melakukan yang disetujui oleh masyarakat yang di sekitar. Oleh karena itu, Indonesia harus memikirkan beribu-ribu pikiran atas memindahkan ibu kota di provinsi Kalimantan, yaitu memikirkan dana atau kondisi yang sekarang dananya itu beribu-ribu atau triliunan yang sangat besar untuk mencapai ibu kota. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan juri. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.